Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Dan Pak Hasto, tadi kita lanjutkan curhatnya boleh Pak ya? Tadi kan saya dengar 833 orang yang memang masih harus diwajibkan ataupun kompensasi belum dibayarkan. Mulai 2000, pokoknya begitu PP-nya keluar ya kita harus mulai membayarkan itu. Nah ini pertanyaannya Dan batasnya Pak, sampai tahun 2021. Baik, pertanyaannya adalah berapa jumlah yang harus dibayarkan? Dan berapa jumlah anggaran yang dimiliki oleh LPSK? Kita sudah menghitung untuk kompensasi bagi 833 orang itu kurang lebih 51 miliar lah. 51 miliar. Ya. Dan anggaran LPSK? Untuk 2020 54 miliar. 54. Nah ini kalau pertanyaan saya mungkin cukup unik Pak. Iya. Ideal nggak sih Pak? Sisa 3 miliar bisa berjalan kan di LPSK? Saya kira siapapun bisa menjawab itu ideal atau tidak. Oleh karena itu saya itu berharap pemerintah maupun DPR memberikan perhatian yang lebih serius lah terhadap lembaga LPSK ini. Karena keberadaan kami ini juga diinisiat oleh undang-undang, dipayungi oleh undang-undang, menjalankan amanat undang-undang. Dalam pekerjaan pun begitu, termasuk untuk membayarkan kompensasi. Dan ini saya kira pemerintah harus mengambil inisiatif. Karena apa? Karena ini kan credit point untuk pemerintah, bahwa pemerintah memberikan perhatian secara khusus terhadap masyarakat korban. Itu membuktikan bahwa negara hadir untuk korban. Bahkan kami kemarin ketika ketemu Pak Muldoko, kami usulkan agar Pak Presiden kalau bersedia nanti kami undang untuk memberikan pembayaran kompensasi ini kepada para korban. Karena beberapa kali kita sudah melakukan pembayaran kepada korban ini, kompensasi ya. Dan itu kami lakukan sendiri, kemudian di Surabaya kami bersama dengan gubernur. Ini sayang kalau momentum ini tidak diambil oleh pemerintah. Tapi kalau Pak Hasto sendiri melihat dari jumlah kompensasi yang tadi kurang lebih 51 miliar Pak ya? Dari anggaran juga 54 miliar. Kalau kita melihat 3 miliar yang tersisa nih Pak, itu pemerintah serius nggak sih Pak kira-kira Pak dalam lembaga ini? Ya itu DPR sudah jelas ya, serius mereka mendukung. Departemen Keuangan yang kami hubungi sudah memberikan komitmennya bahwa LPSK harus berjalan dengan anggaran yang cukup, meskipun harus secara bertahap. Tetapi kan kami tidak tahu bertahap ini seperti apa, karena itu dan berapa lama juga kita gitu Pak ya. Oleh karena itu kami kemarin menyampaikan agar Pak Presiden juga memberikan perhatian yang lebih. Kalau perlu melakukan diskresi. Sebab kalau ini anggaran yang biasa-biasa saja, prosedural harus lewat Seknek, harus lewat Kementerian Keuangan berdasarkan permohonan dari Seknek. Saya kira terlalu panjang dan jumlahnya nanti menjadi kurang signifikan. Oleh karena itu saya kira perlu ada diskresi dari Presiden untuk ini. Ini terkait dengan akomodir anggaran nih Pak. Kan salah satunya ataupun infonya ternyata korban penganiayaan itu tidak dijamin oleh BPJS. Nah ini menurut Pak Hasto sendiri gimana pandangannya Pak? Ya ini yang juga kami prihatin. Kami prihatin karena LPSK itu bukan penjamin. Jadi LPSK memberikan layanan kepada saksi dan korban itu untuk orang yang memang menjadi terlindung kita atau orang yang kita layani dalam bentuk bantuan. Sementara BPJS ini kan penjamin sebenarnya. Hanya ketika Perpres itu keluar, LPSK ini tidak dilibatkan, Mas. Sementara kami sebenarnya secara operasional terkait dengan itu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika BPJS memutuskan berdasarkan PP itu bahwa tidak lagi memberikan bantuan untuk korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual, malah kemudian merekomendasikan sebaiknya ke LPSK. Ya kita kewalahan dengan anggaran yang minim. Dengan anggaran yang minim. Dan yang pertama itu karena LPSK ini bukan penjamin. Yang penjamin itu kan BPJS. BPJS menerima premi kan, iuran dari masyarakat. Itu yang lebih wajar untuk melakukan pembayaran. Berarti menurut Pak Hasto harusnya kalau memang ada kaitannya dengan LPSK, mestinya LPSK dilibatkan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Menteri Kesehatan.
Ibu Menteri Kesehatan juga kaget, ternyata oh ini berkait dengan peran LPSK rupanya. Betul. Kemudian kemarin dalam pertemuan itu Bu Menteri menyampaikan nanti penyusunan peraturan menteri untuk pelaksanaan ini, LPSK akan dilibatkan di dalam prosesnya. Mungkin Pak Hasto terakhir ini pesan dan juga mungkin untuk masyarakat Pak, agar tidak usah takut ketika ataupun berurusan dengan hukum, ketika mencari keadilan. Ya. Jadi yang kami amati persoalan saksi maupun korban yang tidak berani memberikan kesaksian ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor struktural dan yang kedua kultural. Faktor struktural ini relasi kuasa lah. Orang takut melaporkan karena ini bosnya. Betul. Atau pelakunya ini bapaknya. Atau pelakunya ini polisi atau tentara atau pejabat. Yang secara kultural ini juga misalnya perasaan bahwa berurusan dengan hukum itu sesuatu yang aib. Betul. Atau orang tidak mau mempersoalkan suatu kasus yang dialami karena itu menyangkut suaminya. Nah, ini secara kultural ini juga mempengaruhi sikap seseorang di dalam keberaniannya untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu dua faktor ini yang harus kita kikis. Secara struktural maupun secara kultural ini harus kita tekan supaya orang tetap berani bersaksi untuk memberikan kesaksian agar suatu tindak pidana ini bisa terbongkar secara baik. Sehingga bisa dicapai satu keadilan terutama bagi korban maupun saksi. Baik, jadi tidak perlu lagi takut mencari keadilan. Tidak perlu takut karena ada LPSK yang atas nama negara hadir untuk memberikan layanan kepada para korban maupun saksi. Baik, terima kasih banyak Pak Hasto telah berbincang-bincang bersama kami dalam program kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Arif Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasto. Sama-sama.